Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan atau maritim terbesar di dunia dengan keanekaragaman sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir dan laut. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keindahan alam pesisir yang cukup menarik adalah pantai-pantai di Kabupaten Banyuwangi. Banyak orang yang belum mengetahui bahwasannya Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki banyak pantai-pantai indah sepanjang garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan dari daerah tersebut yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya yaitu Pantai Lampon yang terletak di Desa Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yunida. Saya berasal dari Banyuwangi. Asal kampus yaitu Universitas Negeri Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa Permata Sakti di Universitas Bengkulu. Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pesisir adalah wilayah yang unik karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang sering kita ketahui, di wilayah pesisir itu sering terjadi permasalahan. Misalnya, secara umum saja, permasalahan sampah plastik, kerusakan ekosistem, pencemaran limbah, alih fungsi lahan, dan lain sebagainya. Itu sering kita temui di wilayah pesisir. Misalkan saya mengambil satu contoh di pantai wilayah saya di Banyuwangi, yaitu Pantai Lampon. Itu banyak sekali pencemaran sampah plastik meskipun jarang adanya pengunjung di Pantai Lampon ini. Pantai Lampon merupakan objek wisata yang belum dikelola secara optimal. Perhatian khusus yang sering terjadi terkait pengelolaan wisata pesisir yang kurang optimal adalah penataan ruang objek wisata pesisir serta pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai, dan juga pencemaran lingkungan akibat dampak sampah yang belum dikelola secara benar. Apabila pencemaran akibat sampah serta penataan ruang masih belum diperhatikan, bukan tidak mungkin jika kerusakan lingkungan dan ekosistem laut akan terjadi dan berdampak negatif kepada sumber daya alam berupa ikan dan biota laut lainnya yang merupakan komoditas utama penghasilan nelayan di wilayah tersebut. Dari permasalahan di wilayah pesisir yang ada di Pantai Lampon, solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan dalam pengelolaan kawasan dan menjaga kelestarian alam, menggerakkan masyarakat wilayah pesisir untuk melakukan pembersihan wilayah pesisir dan kembali pada kesadaran masing-masing individu untuk tetap menjaga lingkungan di wilayah pesisir agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada beberapa dimensi yang dilakukan untuk tercapainya pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan di wilayah masing-masing, yaitu ada 3 dimensi. Ada dimensi sektoral, ada dimensi bidang ilmu, dan dimensi keterkaitan ekologis. Yang pertama, dimensi sektoral. Di dalam dimensi sektoral perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab antar sektor atau instansi secara horizontal dan vertikal. Dimensi sektoral juga berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya seperti dibangunnya pelabuhan yang ada di Pantai Pancor untuk memudahkan para nelayan ketika menyandarkan kapalnya. Yang kedua adalah dimensi bidang ilmu. Untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, dibutuhkannya dimensi bidang ilmu supaya pembangunan wilayah pesisir yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan tidak merugikan mereka. Pengelolaan dalam bidang ilmu dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu seperti ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya secara relevan. Yang ketiga adalah keterkaitan ekologis. Pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Dalam artian, ketika melakukan pembangunan secara berkelanjutan, hendaknya memperhatikan ekologis di wilayah pesisir suatu daerah. Misalnya harus memperhatikan situasi pasang surutnya, intrusi air laut, dan lain-lain, agar pembangunan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Sekian video tugas dari saya. Bila ada salah